Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mudahnya sholat ketika dalam perjalanan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara dalam melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan. Apa saja kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu hukumnya wajib bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita dalam keadaan bepergian, dalam perjalanan, walaupun kita dalam keadaan sakit, sholat itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, fokus pembahasan kita kali ini yaitu mengerjakan sholat apabila kita sedang dalam perjalanan atau sedang bepergian. Nah, yang perlu kita ingat pada kali ini yaitu syarat minimal jarak tempuh kita ketika dalam perjalanan. Itu masih ingat ya, jaraknya minimal 86 km. Nah, apabila sudah mencapai jumlah tersebut atau melebihi jumlah tersebut, maka kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat jamak. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara melaksanakan sholat jamak tersebut? Untuk itu, coba simak penjelasan berikut. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Jamak itu artinya menggabungkan. Nah, sholat jamak itu ada dua. Ada jamak takdim dan juga ada jamak takhir. Jamak takdim itu yang bagaimana? Jamak takdim itu ialah jamak yang menggabungkan waktu sholat di awal waktu. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar. Kalau kita niatnya jamak takdim, maka kedua sholat tersebut kita laksanakan pada waktu zuhur. Apabila niatnya kita mengerjakan sholat jamak takhir, maka kedua sholat tersebut antara zuhur dan asar kita laksanakan pada waktu asar. Nah, itulah perbedaan dari kedua jamak tersebut. Ada jamak takdim dan juga jamak takhir. Lalu bagaimana caranya? Caranya sama sebagaimana sholat pada biasanya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, maka ketika dijamak tetap jumlahnya ada 4 rakaat. Begitu juga dengan sholat asar. Akan tetapi yang menjadi perbedaan di sini tentu adalah niat. Niatnya berbeda ketika kita sholat jamak dan ketika kita sholat zuhur biasa. Lalu yang pertama adalah niat. Bagaimana bunyi niat tersebut? Niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'al ma'al asri fardhan lillahi ta'ala. Setelah kita berniat, lalu kita lanjut dengan takbiratul ihram. Setelah itu seperti biasa kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat sesuai dengan rukun-rukunnya tentunya ya. Kemudian setelah itu ditutup dengan salam. Setelah salam, kemudian kita bangkit lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Niatnya sebagai berikut. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'al ma'az zuhri fardhan lillahi ta'ala. Seperti biasa, kita takbiratul ihram kemudian melaksanakan sholat asar 4 rakaat dengan memenuhi semua rukun-rukunnya. Kemudian setelah selesai kita salam. Maka itu disebut dengan jamak takdim karena kita melaksanakannya pada waktu zuhur. Nah, kemudian yang kedua yaitu jamak takhir. Menggabungkan antara sholat zuhur dan asar dan dilaksanakan pada
waktu asar. Cara melaksanakannya sama dengan jamak takdim. Dan tapi yang membedakan di sini adalah niatnya. Kalau niatnya untuk jamak takhir sebagai berikut. Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin jamak takhiran ma'al asri fardal lillahi ta'ala. Nah, boleh kita mendahulukan sholat zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar. Bisa juga sebaliknya, kita mendahulukan sholat asar, lalu sholat zuhur setelahnya. Maka itu boleh ya. Kemudian seperti biasa, kita takbiratul ihram, kemudian melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dengan memenuhi rukun-rukunnya, kemudian salam. Nah, kemudian bangkit lagi untuk melanjutkan sholat yang kedua, sholat asar. Usolli fardal asri arba raka'atin jamak ta'khiran ma'az zuhri fardal lillahi ta'ala. Seperti biasa, takbiratul ihram, kemudian sholat asar 4 rakaat dan menutupnya dengan salam. Maka itulah disebut dengan jamak takhir. Nah, di sini sudah jelas ya perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takdim dilaksanakan pada waktu zuhur, kemudian jamak takhir dilaksanakan pada waktu asar. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Kecuali sholat subuh ya, tidak boleh dijamak. Sholat subuh sendiri tidak dijamak dengan sholat zuhur atau sholat isya. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya, itu bisa dijamak. Caranya sama dengan apa yang saya contohkan sebelumnya, yaitu sholat zuhur dan asar. Kemudian kita lanjut dengan bagaimana caranya untuk sholat qasar. Qasar artinya mempersingkat, memperpendek. Jadi sholat yang 4 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat. Nah, untuk mengqasar sholat ini tidak semua sholat dikosor, tidak semua dipotong jumlah rakaatnya. Yang dipotong jumlah rakaatnya adalah sholat yang rakaatnya berjumlah 4, seperti zuhur, asar, dan isya. Sholat subuh tetap 2 rakaat dan sholat maghrib juga tetap 3 rakaat, tidak bisa dikosor. Lalu bagaimana caranya? Tata caranya sama seperti sholat jamak. Nah, yang membedakan di sini adalah jumlahnya saja dan niatnya. Lalu bagaimana niatnya? Niatnya sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian takbir, kemudian sholat 2 rakaat zuhur dan ditutup dengan salam. Begitu juga dengan pada waktu asar atau isya, dipotong menjadi 2 rakaat, maka itu disebut dengan sholat qasar. Nah, kemudian apakah bisa sholat jamak dan qasar itu digabungkan? Sholat qasar sudah diperpendek, sudah dipotong menjadi 2 rakaat, kemudian digabungkan lagi antara zuhur dan asar, sehingga menjadi sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat dilaksanakan pada waktu atau dilaksanakan pada satu waktu. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya adalah bisa. Lalu bagaimana caranya? Simak video berikut. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asr jamak takdiman lillahi ta'ala. Bapak ulangi dengan pelan-pelan ya.
usolli fardhu zuhri rok'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asr jama' taqdiman lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya ketika kita ingin melaksanakan jamak takdim sekaligus dengan qasar. Antara sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur, kemudian diqasar juga 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka itu boleh. Tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat jamak takdim maupun takhir. Nah, seperti itu niatnya. Begitu juga dengan sholat yang kedua. Niatnya sebagai berikut. Usolli fardhu asri rok'ataini qasran majmu'an ma'az zuhri taqdiman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian mengerjakan sholat asar dengan jumlah yang diqasar, yaitu menjadi 2 rakaat dengan memenuhi rukun-rukunnya, kemudian salam. Maka itu disebut dengan sholat jamak takdim sekaligus dengan qasar. Lalu begitu juga ketika jamak takhir dengan qasar, caranya sama dengan sholat jamak takdim, akan tetapi dikerjakan di waktu asar. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Sholat maghribnya tetap 3 rakaat, kemudian sholat isyanya yang menjadi 2 rakaat. Maka di sini sudah paham sampai di sini ya. Apabila nanti masih bingung dengan penjelasan ini, bisa ditanyakan apa maksudnya dengan sholat jamak takdim, sholat jamak takhir, kemudian qasar, dan apalagi maksud dari jamak takdim dengan qasar. Nah, apabila masih bingung di situ, bisa ditanyakan lagi atau video ini diputar ulang agar bisa paham. Nah, materi kita tentang sholat jamak pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian pada minggu berikutnya, insya Allah kita akan melanjutkan dengan hafalan, menghafalkan niat-niat dalam sholat. Maka untuk itu, untuk mempersiapkan, silakan bisa mengambil start lebih dahulu, bisa menghafal dari sekarang niat-niatnya, kemudian ketika nanti pada minggu berikutnya kalian sudah hafal. Baiklah, itu untuk materi kita hari ini anak-anak. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat untuk kita. Terlebih ini adalah tata cara kita dalam melaksanakan sholat yang wajib kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.